funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema audit sampling pada pertemuan 14. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada saya sendiri, Juwita. Yang kedua ada Erika Wahyuna. Yang ketiga ada Alivia Nur Halifah. Dan yang keempat ada Yohana Mary. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi audit sampling. Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Sedangkan menurut PSA nomor 26, audit sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi. Dan audit sampling dilakukan melalui dua pendekatan agar memperoleh bukti audit yang memadai dan kompeten. Kompeten yang dimaksud adalah sampling statistik dan sampling non-statistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan pengujian sampel. Mengapa harus menggunakan sampel? Karena pemeriksaan bekerja dalam keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh seorang auditor. Dan yang kedua ada karena diprediksi hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Dan yang ketiga ada validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Dan yang keempat, sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik tentu didasarkan pada hasil analisis dan praktik pengujian atas sampel yang telah berlaku secara umum. Selanjutnya, ada penerapan pengujian sampel. Pada penerapan pengujian sampel, terdapat dua macam atau jenis pengujian audit, yaitu yang pertama ada pengujian sistem pengendalian intern atau test of control, yaitu pengujian atas efektivitas standar prosedur proses bisnis. Lalu, prosedur ini berfokus pada aspek perancangan maupun implementasi pengendalian internal dan digunakan untuk menilai maupun mendukung pengurangan resiko pengendalian pada setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya penilaian tujuan keakuratan untuk transaksi penjualan sebagai rendah dan tujuan keterjadian sebagai bernilai sedang. Pada pengujian pengendalian, baik secara manual maupun terotomatisasi, dapat mencakup jenis-jenis bukti sebagai berikut. Meminta keterangan dari personil klien yang tepat, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, dan melaksanakan ulang prosedur klien. Dan yang kedua ada pengujian substantif atau substantif test, yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun atau angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang disebut dengan variabel sampling. Prosedur ini juga dirancang untuk menguji salah satu saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Di dalam pengujian substantif ini terdapat 3 jenis pengujian yang diandalkan oleh auditor, yaitu pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian rincian saldo. Selanjutnya di sini terdapat materi dengan judul metode audit sampling. Pada metode audit sampling terbagi menjadi dua,
Yang pertama ada sampling non-statistika, yaitu sampling yang diterapkan dengan tanpa secara eksplisit menggunakan model-model statistika, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Sampling statistika ini disebut juga sebagai judgment sampling karena tidak didukung dengan teori matematika dan auditor tidak memungkinkan untuk mengekspresikan pendapat statistik yang tepat pada semua populasi. Sedangkan sampling statistika, sampling ini yang diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistika. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam skala yang terbatas. Selanjutnya, sampling ini merupakan metode berbasis matematika dengan memilih item perwakilan yang mencerminkan karakteristik keseluruhan populasi. Pada sampling statistika, terdapat dua prosedur audit sebagai sampling audit, yaitu yang pertama ada sampel audit harus dipilih secara random, dan yang kedua ada hasil sampel harus dapat dievaluasi secara matematis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide selanjutnya ini ada pilihan metode sampling. Pertama itu, kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Efektivitas sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Maksud dari tingkat kompetensi pengguna metode sampling ini, yaitu kebiasaan kita dalam memilih atau mengartikan dan memahami metode tersebut. Yang kedua itu, kedua metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam menyimpulkan hasil sampling, baik risiko sampling maupun risiko non-sampling. Seperti kita dalam pengambilan keputusan yang memiliki risiko apabila dihadapkan terhadap dua pilihan. Begitu juga dengan memilih metode penggunaan sampling ini mempunyai risiko. Jadi kita harus cermat sesuai dengan kompetensi atau kemampuan kita. Lalu ada dasar pemilihan metode sampling. Jadi ketiga dasar pemilihan metode sampling ini saling berkaitan erat satu sama lain, di mana kita harus mengetahui atau paham dengan pertimbangan biaya dan manfaat atau cost dan benefit, lalu volume dan karakteristik transaksi, dan tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Lalu selanjutnya itu ada manfaat sampling statistika. Yang pertama ada penentuan sampel lebih terarah, yang kedua pengevaluasian sampel lebih terarah, yang ketiga ada pengukuran kecukupan bukti lebih terarah, dan yang keempat memudahkan auditor dalam mengkuantifikasi dan mengontrol risiko sampling. Lalu ada risiko sampling. Risiko sampling pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian itu apa sih? Pengujian pengendalian itu ialah pengujian atas efektivitas standar dari prosedur-prosedur bisnis. Kalau misalkan pengujian substantif itu pelaksanaan proses bisnisnya. Nah, kalau misalkan pengujian pengendalian ini tuh prosedur proses bisnis. Yang pertama itu ada the risk of assessing control risk law. Disebut juga dengan the risk of overreliance atau risiko terlampau percaya terhadap SPI ya, atau risiko membuat SPI efektif padahal tidak efektif. Yang kedua itu ada the risk of assessing control risk too high. Disebut juga dengan the risk of underreliance atau risiko membuat kesimpulan SPI tidak efektif padahal efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo, saya Yohana Mary. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengujian substantif. Pengujian substantif yaitu pengujian atas kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan, atau disebut juga dengan variabel sampling. Pada pengujian substantif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, the risk of incorrect acceptance, atau risiko menerima kesimpulan yang salah. Contohnya, saldo rekening mengandung salah saji material, dan dapat diambil kesimpulan bahwa saldo rekening tidak mengandung salah saji material. Yang kedua yaitu the risk of incorrect rejection, atau risiko menolak kesimpulan yang benar. Contohnya, saldo rekening tidak mengandung salah saji material, dan dapat diambil kesimpulannya sebagai saldo rekening mengandung salah saji material. Selanjutnya yaitu risiko non-sampling, atau bisa diartikan sebagai
Risiko sampling yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan sampel. Sumber risiko non-sampling antara lain dapat dilihat bahwa yang pertama yaitu kesalahan interpretasi hasil sampel. Yang kedua, kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen atau human mistake. Yang ketiga, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang keempat yaitu kesalahan jawaban konfirmasi atau mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain. Selanjutnya yaitu tentang atribut sampling. Atribut sampling adalah pengujian sampling untuk SPI. Pada atribut sampling hanya terdapat dua penggunaan, yaitu atribut sampling hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian, seperti prosedur otorisasi, dokumen dan catatan, dan prosedur pemeriksaan independen. Yang kedua yaitu atribut sampling umumnya hanya digunakan pada saat dilakukan pengujian tambahan untuk mendukung lower asset level of control reach. Selanjutnya lagi yaitu tabel pilihan jumlah sampel. Di sini ada tabel dalam materi yang diberikan bahwa dijelaskan populasi 35.000 unit. Di sini bahwa semakin besar persentase yang diberikan, semakin kecil angka yang ada. Tabel yang pertama yaitu 5% reach of assessing control reach to law. Tabel yang kedua 10% reach of assessing control reach to law. Dua tabel itu bisa dijelaskan bahwa yang pertama, potensi risiko pemeriksaan dihindari dengan menempatkan the reach of assessing control reach to law pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua itu pemeriksaan yang tidak efektif bisa berakibat sangat serius, sementara pengujian pengendalian bisa menjadi sumber bukti yang utama tentang kemungkinan adanya penyimpangan. Selanjutnya yaitu auditor juga dimungkinkan menetapkan tingkat risiko secara bervariasi, semuanya didasarkan pada risiko pengendalian yang direncanakan atau plan control reach. Selanjutnya yaitu the reach of assessing control reach to law, berhubungan berbalik dengan ukuran sampel. Semakin rendah tingkat risiko, semakin besar jumlah sampelnya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tolerable deviation rate. Tolerable deviation rate adalah maksimum tingkat penyimpangan pengendalian yang bisa diterima oleh pemeriksaan untuk tetap menggunakan plan control reach. Tolerable deviation rate ditentukan dengan mempertimbangkan hubungan penyimpangan dengan tiga cara, yaitu catatan akuntansi yang diuji, yang kedua yaitu pengendalian intern yang terkait, yang ketiga yaitu tujuan evaluasi. Penyimpangan pengendalian akan meningkatkan risiko kesalahan, tetapi tidak selalu meningkatkan jumlah kesalahan dalam catatan akuntansi. Contohnya, suatu voucher tidak diotorisasi, tetapi voucher tersebut menyangkut transaksi, validitasnya dapat diuji. Expected population deviation rate didasarkan pada tingkat penyimpangan sampel pada tahun yang lalu, yang disesuaikan dengan perubahan efektivitas pengendalian tahun berjalan. Perkiraan penyimpangan berdasarkan perakiraan awal tentang efektivitas sistem pengendalian tahun berjalan. Perakiraan penyimpangan berdasarkan evaluasi atas sampel pendahuluan terhadap kurang lebih 50 item. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Dalam metode ini, pengambilan sampel bisa dalam bentuk yang pertama, itu ada sampling without replacement, yaitu angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Yang kedua ada sampling with replacement, yaitu angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel angka random. Selanjutnya ada random sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan tabel angka random. Berikut ini merupakan contoh
soal random sampling, yaitu auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur yang bernomor 0001 sampai dengan 4000. Pengambilan sampel berdasarkan angka random menggunakan 4 angka pertama dimulai dari baris ke-6. Nomor faktor terpilih adalah seperti tampak dalam tabel berikut ini. Selanjutnya ada systematic sampling. Systematic sampling adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu, misalnya kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Angka interval yang dilewati disebut dengan skip interval. Angka interval dapat dihitung dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel, sehingga jika sampel sebanyak 40 unit akan diambil dari populasi sebanyak 2000 unit, maka skip interval adalah 50 unit. Titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling unit yang jatuh pada range antara 1 sampai 50 pada tabel angka random. Pertimbangan kualitatif dalam pengujian sampel. Penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruh terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan berpengaruh besar terhadap objek pemeriksaan. Jadi kesimpulannya itu, apapun hasil sampel, sebelum membuat kesimpulan final, auditor harus mempertimbangkan aspek kualitatif, dan auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya di dalam membuat kesimpulan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.